pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25, firman Allah berkata demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir dalam bagian B, ayat 25 berkata, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Siang hari ini Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dalam pembacaan ini saya kembali mengangkat satu topik yaitu Yesus mengetahui hati. Ya, hati ini artinya berada di dalam tubuh kita. Dan ayat yang pasal ini dikatakan, perikop Alkitab Lembaga Indonesia memberikan judul, dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayat 13, di situ Yesus melakukan satu gerakan yang luar biasa. Melihat apa yang terjadi di dalam bait Allah, yang seharusnya bait Allah itu difungsikan sebagai tempat untuk datang menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Allah. Tetapi kita melihat di sini dalam cerita ini bahwa bait Allah itu sudah beralih fungsi, menjadikan satu tempat untuk perdagangan di sana, saudara. Sehingga Yesus dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia menunjukkan satu sikap menghargai rumah Allah atau bait suci. Dia sangat menghargai. Sehingga saudara yang terkasih, dia melakukan satu cara, membuat satu tali cambuk dan mengusir semua yang melakukan jual beli di dalam bait suci itu. Karena Tuhan tidak senang. Ibarat saudara yang terkasih bahwa rumah ibadah ini hanya dikhususkan untuk datang menikmati hadirat Allah, bukan difungsikan dengan hal-hal yang lain atau secara duniawi. Karena ini sudah salah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada saat itu, tetapi itu terjadi, saudaraku yang terkasih. Orang tidak bisa berpikir kenapa ini bait Allah ini dijadikan sebagai sarang penyamun, dijadikan sebagai tempat perdagangan, lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang membuat Yesus kesal dengan keadaan itu. Yesus tidak senang melihat bait Allah dijadikan satu tempat untuk dijadikan satu tempat perdagangan. Namun itu terjadi, bait suci itu dijadikan sesuatu, dialih fungsikan. Saudara yang terkasih, saya memberikan contoh sedikit ya. Kalau misalnya di dalam rumah kita ada kamar yang memang kita khususkan itu untuk tempat tidur, kemudian kita alih fungsikan, mungkin kita jadikan satu tempat memasak, itu mungkin tidak mungkin juga, tetapi bisa terjadi, saudara. Sehingga mungkin saja bisa terjadi sesuatu keadaan dalam rumah tangga itu tidak baik. Itu hal-hal kecil yang bisa kita angkat membandingkan daripada contoh yang telah ditulis dalam Alkitab ini atau peristiwa yang terjadi dalam Alkitab ini. Nah, dalam ayat yang ke-17 berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Semua kita mencintai hadirat Allah. Semua kita mencintai akan hadirat Allah untuk datang menikmati kasih Tuhan, rahmat Allah, menikmati hadirat Allah dalam pujian penyembahan kita. Kita rindukan, saudara. Kita datang hari ini, saudara, kita tidak datang memperdagangkan sesuatu kepada sesama yang lain, tetapi semua kita tertuju satu arah, satu
tujuan. Itulah untuk datang menyembah dan memuliakan nama daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus melakukan hal itu, bahkan teringatlah bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa bait Allah itu akan saya bangun 3 hari kemudian atau 3 hari. Ya, dia akan bangun kembali selama 3 hari. Sehingga ada perdebatan di sana, saudara, dengan orang-orang Yahudi. Dia bilang, masa engkau akan membangun bait Allah ini hanya selama 3 hari, sedangkan kami membangunnya dengan berupaya sedemikian rupa, mengumpulkan dana, kami membangun sekian puluh tahun, 40 tahun, bait Allah ini baru bisa terbangun. Engkau akan melakukan 3 hari saja, mana mungkin itu terjadi? Ini dalam pikiran manusia yang masih tertutup pemikiran mereka, belum terbuka pemahaman pengertian daripada firman Allah yang Yesus mau katakan. Dan tujuan dan maksud daripada firman ini mengatakan bahwa bait Allah yang sesungguhnya bukanlah satu bangunan, tetapi Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika hal itu dia katakan, maka teringatlah akan perkataan Yesus. Katakan, lalu orang Yahudi berkata, 40 tahun kami melakukan pembangunan ini, masa mungkin engkau akan melakukan hanya 3 hari? Secara manusia kita juga, saudaraku yang terkasih, kita akan membangun bait Allah yang cukup besar dengan butuh dana yang begitu banyak, saudara. Mana mungkin kita akan bisa lakukan itu selama setahun? Tidak mungkin, saudara. Tetapi Yesus ingin supaya kita punya iman, kita punya hidup ini, hati kita bangun di dalam kekuatan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Rohani kita harus dibangun dulu, saudara. Iman kita harus dibangun. Kalau kita membangun sesuatu hal yang mungkin itu dilihat oleh mata kita sendiri, itu kita jauh daripada harapan. Tetapi yang utama, Yesus minta bahwa hidup kita, hati kita, pribadi-pribadi kita harus dibangun dulu. Bagaimana iman kita yang sesungguhnya, kuat atau tidak? Karena kita akan melewati banyak tantangan. Yesus melakukan hal itu untuk memberitahu bahwa bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Kenapa dikatakan itu? Yesus akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara mati, menunjukkan bahwa itulah bait Allah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, kita punya hidup yang ada. Mari kita bangun iman kita dengan benar. Amin. Kita bangun rohani kita dengan benar, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita ibadah sesederhana ini, dalam ibadah dalam ruangan ini, saudara, Tuhan tidak melihat ruangan ini sederhana apapun, tetapi Allah melihat hati kita. Bagaimana hati kita, pribadi kita ini ingin dibangun dengan benar di hadapan Allah. Iman kita harus dibangun. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga Pak Salman. Sudah 4 minggu mereka hadir bersama. Saya percaya mereka bisa bertumbuh dalam hadirat Allah bersama-sama jemaat yang ada di sini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini dikatakan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil itu bisa terjadi. Selama 3 hari akan dibangun. Tetapi saya percaya bahwa Allah melakukan itu dengan luar biasa, mengingatkan bahwa kita punya iman ini harus betul-betul dibangun dengan kuat. Jangan bobrok, saudara. Ya, mari kita melanggar. Tadi saya komunikasi dengan Pak Pendeta Geo. Kami komunikasi sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, Om bilang, ada hamba Tuhan yang selalu menggunakan Alkitab, ayat firman Allah ini untuk mau menemplak jemaat. Itu juga salah. Firman itu kita katakan ini perkataan firman, itu bukan perkataan gembala. Kalau gembala mengambil alih hak Tuhan, itu hati-hati, saudara. Tetapi hamba Tuhan itu menyampaikan sesuai kebenaran firman Allah. Firman Allah tidak boleh kita tambah-tambah, harus sesuai. Ini yang kami bincangkan tadi pagi, dan puji Tuhan, saya bilang, Om, dalam pelayanan saya di sini, saya tidak pernah memendekan jemaat dalam hal firman Allah. Tekan si tekan, artinya ini perkataan firman.
memperkatakan firman, berusaha semaksimal mungkin supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan itulah menjadi kehendak Tuhan. Hidup seperti Yesus, hidup seperti karakter Yesus. Kita tidak lagi menjadi karakter duniawi, karena kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa memahami bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah dirinya sendiri, hal itu terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika mereka memahami, oh ini dan maksud daripada Tuhan, bahwa bait Allah itu akan dibangkitkan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, kita semua ini telah ditebus oleh Tuhan. Kita telah dibaharui hidup kita oleh Allah. Sebab itu mari kita gunakan waktu kita, kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, agar supaya iman rohani kita atau pertumbuhan iman kita, rohani kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara yang terkasih. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan demikian, barulah mereka mengerti dan teringatlah mereka apa yang Yesus pernah katakan sebelumnya, sehingga ketika mereka mendengar perkataan Yesus, maka muncullah menghasilkan buah iman percaya mereka kepada setiap perkataan Tuhan. Menghasilkan iman, saudara. Setiap perkataan Yesus yang tadinya mereka belum mengerti, tetapi ketika Yesus memberitahu dan mereka memahami apa yang maksud tujuan dari perkataan Yesus, maka perkataan itu menghasilkan iman untuk percaya kepada Tuhan. Firman Allah ini, saudara, ketika kita menerima dengan baik, saya pastikan bahwa ini akan menghasilkan iman juga dalam hidup kita. Kita tidak hanya sedang pengiring-pengiring Tuhan dari zaman ini biasa-biasa, tetapi memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-25, dan karena ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini kita harus garis bawahi, bahwa setiap pemberitaan, setiap perkataan Yesus, di mana Yesus berdiri untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, di sana banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya saudara yang terkasih, bahwa mereka tidak sia-sia, mereka hanya mendengar, tetapi mereka bisa menerima baik firman Allah. Mereka bisa terima dengan akal pikiran mereka yang baik, sehingga mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat selanjutnya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini juga menjadi alasan mereka. Kenapa mereka percaya? Mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang Yesus telah lakukan di tengah-tengah pelayanannya. Ayat yang ke-24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ini juga harus kita pahami, saudara, bahwa Yesus tidak langsung mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi di sini karena Yesus mengenal mereka semua. Yesus mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang anak manusia, sebab Yesus tahu hati. Jadi kita semua ini, Yesus tahu hatinya kita. Dan percaya kita semua punya hati yang datang untuk mau datang mencari Tuhan. Amin. Hati kita datang bersekutu dengan Tuhan. Hati kita datang untuk memuliakan Tuhan. Hati kita datang untuk datang menyembah Tuhan. Hati kita datang berjumpa dengan Tuhan. Hati kita datang untuk menikmati hadirat Allah. Tuhan tahu hati kita siang ini. Saya percaya hati jemaat Air Hidup menjadi hati yang telah dikenal dan menjadi hati yang datang untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Ayatnya yang ke-25 ini dikatakan tidak perlu mereka seorang pun datang memberikan kesaksian tentang anak manusia kepada Yesus. Tidak perlu, dia tahu kok. Tetapi apakah kita sudah memahami? Apakah mereka sudah memahami? Karena Yesus tahu hati mereka. Tapi saya percaya kita siang hari ini, kita telah dipercayakan
oleh Tuhan, satu kebenaran firman Allah. Mari kita keluar, berikan kesaksian kepada dunia, kepada orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus tahu hatimu dan hatiku. Di dalam hatimu ada tanggung jawab. Amin, saudara. Di dalam hati kita ada tanggung jawab. Di hati pemuda remaja ada tanggung jawab. Di hati setiap pelayan-pelayan ada tanggung jawab. Di hati hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, hamba Tuhan gembala jemaat, punya tanggung jawab. Dan kalau kita memiliki tanggung jawab, mari kita laksanakan tanggung jawab itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini.